bisnis modelnya nggak ada. Bapak mau yakinkan siapa? Nggak bisa, Pak. Jadi jangan kejar di media 80.000, 80.000. Itu omong-omong aja, omong kosong. Koperasi Merah Putih seksi namun kontroversi. Pembentuk Koperasi Merah Putih sedang ramai dibicarakan. Terbaru antara Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Koperasi dan juga jajarannya. Kebijakan yang diperkirakan akan melahirkan sebanyak 80.000 koperasi di seluruh Indonesia itu diperkirakan akan menyerap anggaran negara sekitar 400 triliun rupiah. Jelas secara ekonomi menarik dan juga secara politik sangat menggairahkan. News Story kali ini akan mengulas kebijakan mengenai Koperasi Merah Putih tersebut. Obsesi Prabowo untuk melahirkan koperasi yang mengakar di masyarakat miskin di desa-desa bukanlah hal yang baru dan bukan ide yang sekejap. Ide baik Presiden Prabowo ini bahkan bisa ditelusuri sejak dia menulis buku Paradoks Indonesia dan Solusinya yang terbit pada tahun 2021 dan diperluas dalam bentuk digital pada tahun 2023. Setahun menjelang Pilpres 2024, ada keresahan Presiden Prabowo soal realisasi ekonomi konstitusi atau ekonomi Pancasila di Indonesia. Bahwa selama 75 tahun merdeka bangsa Indonesia ini belum sejahtera. Presiden Prabowo membeberkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 36% kekayaan nasional. Mirisnya, ekonomi Indonesia bergerak di tempat bila dibandingkan dengan Tiongkok yang kini sudah menjadi raksasa dunia. Kata Presiden Prabowo, pada tahun 1985 ekonomi Tiongkok hanya 3,6 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia. Tetapi 30 tahun kemudian menjadi 12,8 kali lebih besar dari ekonomi Indonesia. Pantas saja kesejahteraan itu tak kunjung tiba. Lalu mengapa ini bisa terjadi dan apa yang dilakukan Tiongkok? Jawabannya, di Indonesia simpul-simpul ekonomi berkumpul dan digenggam hanya oleh para oligarki yang jumlahnya segelintir itu. Presiden Prabowo ingin membuat gebrakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan menyebarkan simpul-simpul itu ke tangan rakyat bawah serta menurunkan pusat-pusat ekonomi ke desa-desa. Disinilah Presiden Prabowo sebagaimana gagasan besar Bung Hatta dan banyak negara-negara maju lainnya meletakkan koperasi sebagai solusinya. Pada buku Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo membeberkan data kondisi koperasi Indonesia saat ini. Tahun 2020 ada sebanyak 200.000, tetapi ini hanya koperasi kecil dan hanya satu saja yang masuk dalam daftar 300 koperasi terbaik versi International Cooperative Alliance. Inilah alasan Presiden Prabowo menegaskan Koperasi Merah Putih sebagai perwujudan amanat Pancasila dan juga konstitusi yang sekaligus menolak konsep kesejahteraan model trickle down effects yang dijanjikan para kapitalis itu. By the way, gimana mewujudkannya ya Pak? Prabowo sudah menaikkan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Bisa disebut juga Kopdeskel Merah Putih. Melalui Inpres ini, banyak pihak yang akan dilibatkan untuk mewujudkan koperasi yang direncanakan akan launching pada hari koperasi, yaitu 12 Juli 2025 mendatang. Setidaknya ada 13 kementerian, mulai dari Menteri Koperasi hingga Menteri Komunikasi dan Digital. Lalu 3 badan, yaitu Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Selebihnya jajaran gubernur, bupati, hingga pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Sayangnya gegap gempita jajaran pemerintah melaksanakan perintah Presiden Prabowo membentuk Koperasi Merah Putih ini belum berdenyut hingga ke lapisan masyarakat, khususnya di desa-desa untuk menyambut luas prakarsa tersebut. Karena untuk membentuk koperasi multi pihak sebagaimana gagasan Presiden Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia, membantu Presiden harus dapat gayung bersambut dari warga. Koperasi multi pihak ini bersifat modern yang berbeda dengan koperasi satu pihak. Koperasi satu pihak hanya melibatkan pekerja, konsumen, dan juga pengusaha yang kemudian membuat koperasi dan menentukan manajemennya. Sementara koperasi multi pihak melibatkan pekerja, konsumen, pengusaha, dan juga plus komunitas yang kemudian menentukan manajemennya. Kira-kira komunitas ini siapa aja ya? Apakah termasuk partai politik dan tim sukses? Tepat di titik inilah konsep Kopdeskel Merah Putih ini mendapat koreksi dari banyak pegiat, pelaku, dan juga peneliti koperasi. Koperasi sejenis ini justru bertentangan dengan gagasan Presiden Prabowo.
Peneliti koperasi Suroto mengkritik program Kopdeskel Merah Putih ini. Menurutnya, koperasi ini adalah suatu gerakan secara ekonomi politik sebagai jawaban kegagalan proses distribusi kesejahteraan oleh negara atau pasar, lalu dikembangkan oleh masyarakat sendiri, bukan pemerintah. Selain itu, Koperasi Merah Putih ini tidak memiliki cantolan undang-undang sama sekali. Kenapa kok muncul koperasi desa Merah Putih ini dan kemudian masif diinstruksikan lagi. Diinstruksikan itu artinya bahwa ada otoritas yang digunakan oleh presiden untuk mendorong kan gitu koperasi ini tumbuh kan gitu. Nah, ini kan yang saya sebut sebagai pola top down. Top down itu artinya bahwa ada peranan pemerintah yang menstimulasi program walaupun sekarang dibantah. Katanya kami ini tidak membangun koperasi secara top down. Tapi kami ini polanya menginisiasi dari awal itu top down, tapi sebetulnya semua akan diproses secara bottom up. Yang namanya top down itu justru dari proses awalnya kan gitu. Nah, konsep koperasi itu Mas, koperasi itu adalah suatu gerakan yang sebetulnya secara ekonomi politik itu jawaban atas kegagalan dari proses distribusi kesejahteraan oleh negara maupun oleh pasar. Nah, kemudian ini dikembangkan oleh masyarakat sendiri, kemudian dikelola oleh masyarakat sendiri dan digunakan untuk menolong mereka sendiri. Makanya UNESCO itu tahun 2016 Mas, itu menetapkan koperasi itu sebagai intangible heritage, sebagai warisan bukan benda. Dan apa yang diwarisi adalah suatu gerakan menolong diri sendiri dengan cara kerjasama untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah kalau seperti ini, asal muasalnya koperasi itu ditopang dari instruksi presiden, yang ini bahkan tidak ada cantolan di undang-undangnya. Undang-undangnya nggak ada loh Mas yang memerintahkan bahwa koperasi itu dibentuk oleh pemerintah. Nggak ada, undang-undang yang existing kan Undang-Undang 25 tahun 92. Terus kemudian kalau kita merujuk ke Undang-Undang Dasar itu jelas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu artinya people participation. Lah kalau semua distimulasi sama pemerintah namanya bukan people participation. It's instruction. Jadi instruksi centralized. Jadi sentralisasi kebijakan yang didorong, dimotivasi karena ada iming-iming dari pemerintah. Ya ini sustainability-nya atau keberlanjutannya kan menjadi masalah kan gitu. Nah, koperasi ini juga yang paling menarik tahun ini 2025 ini Mas, itu ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, United Nations recognize this movement, gerakan koperasi ini, itu sebagai tahun koperasi internasional tahun 2025. Nah ini kan kayak mencoreng muka kita di mata internasional ketika dunia sedang mengakui keberhasilan koperasi karena kekuatan gotong royongnya, kekuatan kebersamaannya, kekuatan demokrasi, kemandirian dan juga otonomi pemerintah melakukan semuanya dari atas. Dianggap kita nggak paham. Dianggap kita ini masyarakat ini ya memang mungkin ada problem juga masyarakat kita ini kan kebanyakan pahamnya kan hanya koperasi itu simpan pinjam, terus kemudian rentenir itu malah bank detail itu malah dicap koperasi kan gitu. Nah, sebetulnya saya berani mengatakan bahwa koperasi desa Merah Putih ini juga bukan koperasi. Karena apa? Kalau mau disebut koperasi, dia harus according to 7 cooperative principle. Jadi harus mengikuti prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasinya kan udah ditabrak semua tadi. Otonomi, kemandirian, demokrasi. Mau demokrasinya bagaimana, mau disebut ini idenya demokratis bagaimana, kalau nama saja sudah ditentukan dari atas, namanya semua seragam Koperasi Merah Putih. Ini kan menghancurkan apa yang menjadi prinsip koperasi yang itu menjadi kekuatan dari keberhasilan koperasi yang sekarang ini di seluruh dunia Mas, itu sedang dianut oleh 1,3 miliar jumlah penduduk dunia. Terus kemudian saya keliling ke seluruh dunia, artinya ke negara-negara yang koperasinya maju, termasuk negara tetangga kita Singapura. Itu semua itu kekuatannya itu dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Pemerintah itu as regulator. Regulator itu artinya mengatur, itu bukan mengatur-atur. Mengatur itu artinya justru membatasi kewenangan pemerintah. Fungsinya undang-undang itu sebetulnya apa sih? Membatasi kewenangan pemerintah yang paling pertama Mas. Yang kedua itu merekognisi apa yang menjadi keinginan masyarakat.
Lah kalau undang-undang ini sudah, bahkan ini tanpa undang-undang kan gitu yang saya katakan tadi, sudah tidak memenuhi ciri-ciri sebagai koperasi, melanggar undang-undang koperasi aja ditabrak. Instruksi ini dasarnya apa? Terus kemudian saya kritik, muncullah Kepres. Kepresnya dibikin nomornya pun sama, nomor 9 tahun 2025. Biar ada kamuflase mungkin di situ. Tapi intinya apa? Bahwa Kepres ini juga dasarnya kan harusnya undang-undang. Undang-undang ini ada cantolannya di undang-undang dasar. Kalau seperti ini berarti apa? Otoritas pemerintah atau otoritas presiden melampaui undang-undang. Ini akan mengarah kepada sistem fasisme. Nah, ini pertama digunakan sebagai kerangka pengalihan isu. Itu pertama. Mengalihkan isu apa? Jadi kan sebelumnya kan dibentuk tepat sebulan sebelumnya lah kurang lebih kan. Itu dibentuk yang namanya Undang-Undang Revisi BUMN yang ketiga. Yang hasilnya adalah lahirnya BPI Danantara. BPI Danantara uangnya 13.000 triliun. Artinya uang konsolidasi dari aset BUMN kan. Kurang lebihnya kan seperti itu. Ditambah lagi aset-aset negara yang lain. Maka dari itu dibentuklah badan, di bawahnya kan ada badan investasi, ada badan konsolidasi super holding dari aset-aset BUMN. Atau lembaga BUMN kan gitu. Nah uangnya ada 13.000 triliun. Terus kemudian badannya pun dibentuk ya, BPI Danantara ini SK-nya tata kelola dari organisasinya itu yang namanya PP tentang tata kelola BPI Danantara kan dirilis barengan dengan Undang-Undang BPI Danantara dirilis. Harinya sama loh. Berarti kan niat sekali. Terus kemudian orangnya juga sudah dipilih, Pak Rosan siapa segala macam ini kan. Bahkan semua orang-orang hebat mantan presiden semua dimasuk-masukkan di situ. Sementara ide Kopdes ini duitnya belum jelas. Pertama kali statementnya apa? Ini akan menggunakan APBN, terus kemudian dana desa, APBD, terus kemudian sekarang mau menggunakan kredit program dari pemerintah, mungkin pengalian dari kredit usaha rakyat atau KUR. Yang selama ini juga sebetulnya KUR ini juga bagian dari masalah, Mas. Menurut Suroto, dalam sejarahnya koperasi yang dibangun oleh pemerintah secara top down selalu gagal. Baik sejak zaman penjajahan Belanda, era Orde Baru yang disebut dengan KUD atau Koperasi Unit Desa, kredit usaha tani, dan sebagainya. Semua itu menemui jalan buntu. Tidak ada scientific exercise-nya gitu. Artinya ide ini saya kira pilot project pun nggak ada. Pilot project pun nggak ada. Kalau pilot kegagalan iya Mas. Jadi pilot kegagalan yang harusnya dijadikan bahan pembelajaran. Koperasi sejak zaman kolonial itu selalu kalau di oposisi dibangun secara top down dari atas itu gagal Mas. Jadi ada historisnya Mas. Di kampung saya Purwokerto itu ada seorang anak muda yang namanya De Wolf van Westerhout. Ini Indo-Belanda ya. Beliau ini asisten residen Purwokerto, jabatannya di bawah patih atau setara dengan patih lah gitu. Nah terus kemudian dia punya ide mengembangkan koperasi kredit model Raiffeisen yang berkembang di Belanda, di Jerman, dan itu sukses yaitu dengan cara mengumpulkan uang tabungan dari masyarakat. Dana-dana masjid itu dikumpulkan, dana-dana tabungan dari masyarakat dikumpulkan untuk membangun sistem saving and loan atau simpan pinjam ini. Tapi apa? Menteri Kemmer, Menteri Hindia Belanda, atasannya beliau ini tidak setuju, dan itu saya baca di bukunya Y.S. Purnapal, jelas sekali motifnya. Kamu jangan menggunakan dana tabungan masyarakat seperti itu untuk mengembangkan koperasi. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat rakyat pribumi itu mandiri secara ekonomi. Dan kalau mandiri secara ekonomi berarti akan memunculkan keberanian politik. Dan itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial. Dia akan punya kemampuan melawan. Maka dari itu dikeluarkanlah yang namanya Hupsparkenbank itu. Artinya apa? Bank berbantuan, duitnya di oposisi. Uang tabungannya baru terkumpul 0,1 juta florin atau golden. Di oposisi 318 juta florin dari pemerintah, kas pemerintah. Artinya apa? Prakarsa koperasi itu yang ditumbuhkan dari masyarakat supaya mati. Diulang lagi Mas, di zaman Kumiaika, kepemerintahan pendudukan Jepang. Itu Kumiaika itu adalah alat distribusi sekaligus untuk mengambil sumber daya alam, hasil-hasil sumber daya alam dengan janji-janji bahwa ini adalah untuk kepentingan pemenangan perang Pasifik kan gitu. Kan waktu itu diterima Jepang ini sebagai saudara tua kan gitu yang akan menyelamatkan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Orde Baru di zaman pemerintahan Pak Harto. Muncullah ide yang namanya Koperasi Unit Desa.
KUD awalnya itu exercise dari satu hal yang baik, yaitu BUUD, Badan Unit Usaha Desa, yang dilakukan oleh seorang profesor dari UGM, dari Fakultas Pertanian. Kalau Profesor Sumodiningrat atau siapa? Bukan Sumodiningrat. Terus kemudian ini ada inisiatif yang bagus, tapi kemudian dari atas dibangunlah oleh Pak Harto ini konsep pembangunan koperasi dengan infrastruktur lengkap tapi top down. IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia, itu dibangun ketika Pak Harto ingin membangun infrastruktur koperasi ini. Terus kemudian yang kedua, tidak punya bisnis dikasih bisnisnya lewat pembelian gabah dan penyaluran pupuk kan gitu. Untuk Bulog ya, untuk pembelian gabahnya, penyaluran pupuk. Ya, Alsintan ya, alat produksi pertanian. Terus ditambah lagi, kalau tidak punya bisnis dikasih bisnis tadi. Terus kemudian sekolah dibikinin. Terus kemudian gedungnya dibangun oleh anggaran pemerintah. Apa yang terjadi, Mas? Tahun 98 reformasi, rontok semua karena privilege-nya dicabut, kemampuan entrepreneurship-nya tidak ada. Dan ini sebetulnya di belakangnya juga KUD itu sebetulnya selain ketua untung duluan, itu di belakang yang bermain itu juga sebetulnya mafioso juga gitu loh. Makanya nilai tambah ekonominya kan tidak terjadi untuk masyarakat. Karena lagi-lagi nggak organik, dan kalau misalnya kita ngomongin koperasi itu sama dengan kita bicara tentang bisnis. Bisnis kalau semua itu difasilitasi sama mertua, Mas, ya bablas kan. Artinya ini bukan hanya upaya pemberangusan koperasi, tapi penghancuran secara prinsip dari koperasi itu sendiri. Dan ketika reformasi sebetulnya juga ada worst practices ya, maksudnya contoh kegagalan, yaitu kredit usaha tani, Mas. Ada kredit program dari pemerintah, bahkan sistemnya channeling, artinya duitnya itu duit gratis dari pemerintah untuk mensubsidi si para petani. Apa yang terjadi KUT? Kredit usaha tani macet semua dan berperkara sampai di pengadilan. Suroto tegas mengatakan, Kopdeskel Merah Putih bukanlah koperasi karena prinsip-prinsip koperasi ditabrak semua, mulai dari otonomi, demokrasi, dan juga kemandirian. Kritik lainnya muncul dari aktivis Koperasi Jawa Timur Sri Untari. Dia mengatakan memaksakan lahirnya koperasi dari atas ini tidak pada umumnya dan berpotensi besar akan gagal. Ada dua sisi kalau saya melihat. Sisi pertama secara ideologis dan sebagai pelaku koperasi, di mana saya ini, walaupun saya nggak pernah ketemu Bung Hatta, tapi saya merasa bahwa saya ini murid ideologisnya Bung Hatta gitu. Karena berkooperasinya itu sepenuh hati. Dalam terminologi kami berkooperasi, kooperasi itu ada 3 model, ada 3 jenis. Koperasi sejati, koperasi merpati, koperasi pedati. Itu bahasa kami bersama-sama para pelaku koperasi yang koperasi sejati itu koperasi yang tumbuh berkembang dari masyarakat, dimiliki masyarakat, kemudian dikelola dengan baik, dan tata kelola serta hasilnya baik. Ini dikasih ada pemerintah, nggak ada pemerintah, dia akan tumbuh. Itu. Karena dia mandiri banget. Dan menurut saya inilah cita-cita para pendiri negara dulu. Bung Karno dan Bung Hatta itu satu visi loh untuk Indonesia. Urusan berkooperasian. Itu saya sudah mencoba menjejaki pikiran-pikiran beliau melalui tulisan-tulisannya, dan kemudian saya melihat PPNSB, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Itu koperasi itu ada tahapan di tingkatan tinggi. Waktu itu saya lihat. Nah, kalau sekarang kan kementeriannya ini kelas 2 kan. Kelas belakang lah, bukan kementerian penting gitu kan. Nah, kemudian pertama itu. Yang kedua, koperasi merpati. Kalau ada program, maka cukul koperasi. Terkait dengan koperasi di Merah Putih ini, 2 hal tadi yang saya bilang. Sebagai orang koperasi saya senang, Mas. Pemerintah Republik ini sekarang fokus menjalankan koperasi. Itu saya senang, Mas. Ya, senang sekali saya. Karena memang saya punya cita-cita. Dari sini niatnya saya setuju. Kenapa? Karena akan menjadikan pembangunan Indonesia berbasis koperasi. Dan kalau berbasis koperasi itu ada keadilan, ada kesetaraan, ada kesejahteraan. Terbukti di tempat-tempat kami yang sudah membangun koperasi itu. Karena tidak ada yang namanya one man one vote. Begitu.
yang nama adanya adalah one man one vote, satu orang satu suara, bukan sekian modal menguasai suara, tidak ada itu. Nah, jadi secara ideologisnya keren banget ini sebenarnya. Saya sangat suka ini sebagai orang koperasi. Nah, sisi lain, lahirnya yang agak dipaksakan ini yang membahayakan kepentingan kita bersama-sama. Kenapa terpaksa? Karena dilahirkan oleh, bukan yang melahirkan, kayaknya ini bayi yang dibuat bareng dalam sebuah tabung besar gitu, dilahirkan tidak oleh ibunya tapi oleh kekuatan yang lain. Apakah ini bisa hidup? Bisa hidup, bisa mati. Tergantung beberapa hal yang akan dilakukan. Satu, ya, yang hidup ini. Kalau nanti menemukan pengurus, manajer, karyawan, lalu saya bicara pengawas, yang pengurus pengawas dulu sebagai perangkat organisasi, rapat anggota, pengurus pengawas, paham tentang menjalankan roda perkoperasian melalui SAM, SAT, dan semua yang namanya sistem pendanaan internal, lalu kemudian seluruh modal-modal itu dikelola dengan baik melalui GCG, Good Corporate Governance, maka dia akan jalan. Gitu. Tetapi kalau menemukan pengurus asal baik, ini bisa terjadi karena pernah ada praktek di Jawa Timur, Pak Dekarwo itu melihat praktek di koperasi saya, berhasil, beliau menduplikasi, membentuk Kop1 di setiap desa dan kelurahan seluruh Jawa Timur. Sekarang ini yang hidup kira-kira tinggal 40%. Se-Jawa Timur itu. Padahal cuma dibantu 25 juta loh. Lalu tambah 25 juta lagi. Di satu tempat yang lain, yang culture-nya bukan culture kooperatif, langsung jadi sawah, jadi gelang, jadi kayak gitu Mas. Selain itu, Sri Untari menilai para kepala desa belum siap menangani koperasi, terlebih ada pemotongan anggaran dana desa 20% untuk mendanai Kopdeskel Merah Putih. Selama ini desa sudah dipusingkan oleh BUMDes, kini mau ditambah lagi dengan koperasi, apalagi pengelolaan koperasi dan BUMDes sangat berbeda jauh. Kepala desa, ini kan karena perintah, maka dia manut sekarang ini, karena perintah, karena instruksi begitu. Tetapi dalam hati mereka masih bahasa Jawa ini ngedumel, geruntel ngedum. BUMDes belum beres ditambah ini. Karena BUMDes sama koperasi itu berbeda. Apa bisa disatukan? Koperasi jauh lebih besar daripada BUMDes. Karena koperasi itu miliknya banyak orang. Kalau BUMDes miliknya desa. Kepala desa jadi komisaris, lalu kemudian direksinya adalah orang yang ditunjuk. Tidak perlu kalau rapat mengajak semua orang desa, nggak perlu. Nah, gitu kan? Karena ya seperti BUMN lah kalau BUMDes. Seperti BUMD, seperti BUMN. RUPS-nya ya terbatas yang diajak, yang punya saham saja. Kalau koperasi, kalau sedesa itu anggotanya, ya diajak rapat anggota oleh koperasi ini. Atau model perwakilan, satu orang mewakili berapa orang. Gitu. Di tempat saya, dari 9.000 itu, satu orang mewakili 35 orang. Jadi yang hadir di rapat anggota adalah perwakilan. Tetapi bahan-bahan rapat anggota sudah dibahas di kelompok-kelompok itu. Sehingga kemudian mereka membuat mengisi angket berita acara rapat anggota untuk disampaikan ke rapat besar di koperasi. Tapi sudah terbahas. Nah, satu kepala desa. Saya sampai nanti tanggal 30 mau ngumpulin mereka dalam sarasehan yang saya bangun bersama kepala desa untuk menyampaikan pada mereka supaya mereka ini bisa mensukseskan ini. Jadi seharusnya koperasi dibentuk dari bawah ke atas, bukan sebaliknya dari atas ke bawah. Koperasi itu dari anggota untuk anggota loh, bukan dari pemerintah untuk pemerintah. Melalui Impres nomor 9 tahun 2025, pemerintah mengatur segalanya soal Kopdeskel Merah Putih ini. Mulai dari mekanisme teknis, pendirian, jenis usahanya, hingga sumber dananya.
Yang menarik pada poin ke-8 yang menegaskan bahwa sumber dana Koperasi Merah Putih berasal dari APBN, APBD, dan juga APB desa. Menurut hitungan Tempo, dana yang dibutuhkan untuk setiap Koperasi Merah Putih diperkirakan 3-5 miliar rupiah. Bukan dana yang kecil, sehingga dapat diestimasi pemerintah membutuhkan 400 triliun rupiah untuk mewujudkan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Pertanyaannya, ada berapa banyak APB desa yang akan dialokasikan untuk Koperasi Merah Putih ini? Bukankah desa juga sudah memiliki BUMDes? Masih menurut temuan Tempo, dana desa akan dipotong sebanyak 20% untuk membiayai Koperasi Merah Putih di tahun pertama dan 20% di tahun selanjutnya sebagai agunan untuk pinjaman bank dengan skema channeling, yang artinya akan ada cicilan pada pihak bank. Semoga aja nggak galbah ya, alias gagal bayar. Tahun ini APBD menggelontorkan dana desa sebesar 71 triliun. Artinya sekitar 14 triliun akan digunakan untuk membiayai 80.000 Koperasi Merah Putih. Jika demikian, Inpres nomor 9 tahun 2025 ini berpotensi melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana undang-undang ini tidak diatur soal koperasi, yang ada hanyalah BUMDes. Mengacu pada Inpres nomor 9 tahun 2025 nomor 7.18F, pengelolaan Koperasi Merah Putih akan diserahkan pada pihak desa atau kelurahan, di mana kepala desa akan menunjuk orang-orang yang duduk di kursi manajemen koperasi, sembari diawasi oleh camat, bupati atau wali kota, dan juga gubernur. Adapun skema pendaftaran koperasi akan dilakukan oleh koperasi yang sudah ada, koperasi yang perlu pengembangan, atau koperasi yang dihidupkan kembali dengan direvitalisasi. Soal akte pembuatan, jangan khawatir, beban biaya pembuatannya sudah diserahkan pada pemerintah daerah. Lalu bagaimana kepala desa akan menyeleksi jajaran manajemen Koperasi Merah Putih? Kedudukan kepala desa sebagai sentral pembentukan koperasi juga dikritik oleh anggota Komisi 6 DPR RI saat rapat dengan Menteri Koperasi. Kadang saya sedikit bertanya-tanya atas pernyataan dari Menteri Desa yang menyampaikan bahwa kalau Koperasi Merah Putih tidak terbentuk, maka dana desa tahap kedua tidak bisa dicairkan. Kan menurut saya konyol Pak Menteri ini. Pemerintah desa ini harusnya tidak perlulah ngancam-ngancam mereka. Digugah mereka dari hati. Karena menggerakkan koperasi ini kan tidak mudah. Maka kami apresiasi tadi Pak Menteri dengan tangan dinginnya 47% koperasi sudah terbentuk. Tentu ini tidak mudah, tantangannya pasti banyak. Tapi banyak sekali desa yang tidak siap secara administratif, secara sumber daya. Maka kalau kemudian Menteri Desa mengancam kepala desa, kemudian dananya tidak cair, dana desanya tidak cair. Nah, bagaimana dengan desa-desa memang tidak punya kesiapan itu? Kalau desa membangun Koperasi Merah Putih karena ancaman, karena ketakutan, maka hanya sekedar jadi kemudian setelah itu dibiarkan atau jadi dikerjakan secara asal-asalan. Karena mohon maaf, beban kepala desa ini tidak mudah. Saya kebetulan punya relawan yang jadi kepala desa, Pak Menteri. Setiap saya telepon pulang ke dapil, katanya lagi nganter warganya ke rumah sakit. Saya pulang lagi ke dapil, saya telepon ternyata lagi sibuk ngurusin warganya yang urusan hukum. Saya telepon lagi sibuk ke sawah memperbaiki traktornya petani. Jadi artinya sebenarnya yang diurusin kepala desa sangat kompleks. Bahkan HP-nya ketelekso di rumahnya aja yang diprotes kepala desa, Pak Menteri. Maka harapan kami jangan kemudian kepala desa diancam-ancam begitu. Agar mereka kemudian bisa menggerakkan Koperasi Merah Putih ini dari hatinya, yang kemudian mereka bisa optimal dalam manajemennya nanti begitu. Menteri Koperasi Budi Ari menjawab soal koperasi yang dituduh dibentuk dari atas ke bawah. Menurutnya, memang idenya dari atas ke bawah, tetapi pelaksanaannya tetap dari bawah ke atas. Pihaknya sudah memantau ada 47.000 Kopdeskel Merah Putih yang dibentuk melalui musyawarah desa, khusus yang dihadiri rata-rata 200 warga. Itu adalah unsur partisipatifnya. Dan juga potensi setiap desa kelurahan juga berbeda. Selanjutnya adalah potensi fraud jika dikelola tidak profesional dan transparan, hingga potensi keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi. Selain itu, Budi Ari juga mengatakan bahwa ada ketimpangan antara GDP desa dan juga nasional selama ini, di mana GDP desa hanya 14%, ada banyak kebutuhan masyarakat desa yang sulit terpenuhi. Maka Kopdeskel Merah Putih hadir untuk memberikan solusi dan membuka lapangan kerja sehingga bisa menghilangkan kemiskinan di desa dan juga kelurahan. Para anggota dewan yang saya hormati, ini memang soal pertaruhan kita tentang koperasi.
di mana program Kopdes Merah Putih ini saya yakin jika dikelola dengan baik akan memunculkan sebuah tata sosial ekonomi yang lebih berkeadilan, baik keadilan distributif, keadilan sosial yang lebih substansif, dan juga keadilan ekonomi sesuai dengan cita-cita negara ini didirikan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Kopdes kali ini akan sukses, yang mana kuncinya ada di 3 hal. Yang pertama, SDM koperasinya, kelembagaan dan usahanya, serta ekosistemnya. Saya menyebutnya ini dengan POS, People, Organization, and System. Dalam membentuk Kopdes Merah Putih agar berjalan sukses dan berlanjut, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama tadi sudah disampaikan, SDM koperasi mencakup pengurus, pengelola, dan pengawas yang terus harus kita latih dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah jenis usaha yang sesuai potensi masing-masing desa. Yang ketiga, jenis usaha yang menghasilkan kas rutin. Yang keempat, transparansi administrasi. Yang kelima, pinjaman sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, KPI bagi SDM koperasi. Yang ketujuh, mengalokasikan dana cadangan. Dan yang kedelapan, rasa kepemilikan pada koperasi itu sendiri yang harus terus-menerus dimunculkan. Dia menyadari bahwa Kopdeskel Merah Putih itu perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, mulai dari BUMD, BUMN, dan juga pihak swasta. Ini adalah program gotong royong dari pusat hingga daerah. Selain itu, pemerintah sudah membentuk Satgas Kopdeskel ini. Karena program Kopdeskel Merah Putih ini adalah program yang sangat strategis, menyangkut perubahan, menyangkut paradigma, bagaimana cita-cita negara ini didirikan dan ideologi ekonomi negara bisa kita wujudkan dengan konsisten, dengan sebaik-baiknya. Adapun progres Kopdeskel ini bisa dibilang berjalan dengan baik. Saat ini telah tersusun skema lembaga Kopdeskel dengan lembaga desa dan juga lembaga lainnya. Juga sudah disusun modul perkoperasian sebagai pedoman pelaksanaan teknisnya. Karena sudah lama kita tunggu-tunggu presentasi Bapak. Saya pikir kemarin batal sudah nggak bisa di masa sidang ini. Ternyata Pak Menteri datang. Dan pemikiran kami, kita pikir Pak Menteri lagi pusing ya, dan ketakutan sehingga nggak bisa datang ke Laker karena dibatalkan mendadak. Ya. Jadi Pak Menteri, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah paparan capaian. Ini menjadi pertanyaan kami bahwa dari paparan sudah ada 45553 saya lihat di layar tadi. 54,26%. Ya, saya basisnya dari paparan. Tadi saya lihat, saya catat Pak Menteri. Memang kalau dihitung per detik bertambah terus, ya, bertambah terus. Saya mempertanyakan, saya apresiasi Pak, tapi saya mempertanyakan sebetulnya, karena program ini kita dukung Pak, karena ini programnya Presiden, Bapak Presiden Prabowo, kita dukung, ya, dan sudah dituangkan dalam Inpres. Tapi memang dalam implementasi kan banyak yang mempertanyakan Pak. Jadi yang pertama adalah soal efektivitas musyawarah khusus desa yang sudah mencapai 45.000 lebih Pak Menteri. Apa dasar Pak Menteri mengatakan bahwa ini sudah berjalan efektif? Karena apa? Tadi ada satu harian besar di negara ini juga mempertanyakan bahwa banyak yang bertanya dan banyak yang bingung Pak. Sejuta tanya masyarakat. Judulnya itu, sejuta tanya masyarakat. Karena banyak yang datang bingung. Kan Bapak kumpulin ini. Bapak kumpulin, Bapak ngomong-ngomong, omon-omon aja, kemudian di situ orang disuruh ngerti. Padahal nanti yang terjadi itu nggak ngerti Pak mereka. Nah kalau hanya Bapak kejar jumlah, kuantitas, bahwa ini sudah 45 ribuan titik desa dan sebagainya tanpa ada pengukuran, bukannya ini mubazir Pak, buang-buang dana anggaran.
Dari sekian koperasi yang sukses dan berkembang luas, bahkan anggotanya hingga jutaan orang. Tetapi rata-rata koperasi yang berhasil ini berasal dari pola pembentukan yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri. Suroto mencontohkan koperasi sukses yang berasal dari masyarakat sendiri, yaitu Credit Union yang diinisiasi oleh Peter Yesuti pada tahun 1970. Koperasi ini sudah memiliki anggota lebih dari 4 juta orang di seluruh Indonesia. Lah, masyarakat tahun 70 itu diinisiasi oleh seorang pater Yesuit, ya, seorang romo ya, atau seorang pastor yang namanya Pater Albrecht Karim Arbi. Tahun 70 membangun yang namanya gerakan koperasi kredit atau credit union. Ini adalah, kalau credit union itu terminologi internasionalnya adalah koperasi simpan pinjam. Dan kalau Anda browsing di internet isinya itu kan. Ini dibangun tahun 70, dimulai dari apa? Kekuatan common bond, lingkungan masyarakat di tingkat RT, terus kemudian mereka mengumpulkan tabungan, dan kemudian ini dipinjamkan di antara mereka. Tapi yang menarik, mereka itu membangunnya apa? Dari pemahaman koperasi yang benar dulu. Jadi semua calon anggotanya itu wajib ikut pendidikan anggota koperasi. Dan mereka itu memiliki slogan koperasi kredit atau credit union dimulai dari pendidikan, dikembangkan melalui pendidikan, dan dikontrol melalui pendidikan. Artinya bahwa anggotanya itu paham apa itu koperasi. Dan uangnya dimulai dari tabungan. Dengan cara apa? Memberikan pendidikan keuangan keluarga. Artinya mereka ada financial literacy yang baik untuk membangun masa depan mereka supaya lebih baik. Sekarang Mas, anggotanya itu memang baru 4,6 juta. Baru 4,6 juta. Ini kalau dikonversi jadi partai udah bisa memenangkan pemilu apa belum ini? Saya nggak tahu ya. Partai. Jadi kredit union atau koperasi kredit ini 4,6 juta. Asetnya memang biar namanya sama tempatnya. Namanya adalah koperasi kredit atau kredit union. Tempatnya sudah ada hampir sebetulnya di semua provinsi. Cuman jumlah mereka itu masih kecil-kecil. Agregat atau keseluruhan itu adalah sebanyak 4,6 juta tadi itu anggotanya. Koperasinya ada 918 koperasi. Semacam konsorsium gitu. Nah, mereka ini punya federasi. Federasi koperasinya ada dua, namanya Puskopcuina sama yang namanya Inkopdit. Awalnya adalah satu, Inkopdit, Induk Koperasi Kredit. Inkopdit ini dibangun tahun 70 oleh Pater dengan kekuatan tabungan, dengan kekuatan pendidikan anggota, dan sudah berjalan. Dan ketika krisis tidak ada satupun justru yang keluar dari koperasi kredit. Krisis 98 itu, 97, ekonomi itu kan bunga deposito bank dinaikkan sampai 65%. Nggak ada yang memindahkan uang, malah justru apa? Anggotanya banyak menambah statistik di situ Mas. Baik tabungan maupun jumlah anggotanya. Jadi pelompatannya mulai sejak tahun 98 dan mereka itu berkembang secara baik. Nah, KUD 98 dicabut privilege-nya, rontok. Artinya apa? Ada best practices di negara kita sendiri, bagaimana cara membangun koperasi itu dengan kekuatan masyarakat itu sendiri, dan mereka mengatakan slogannya itu apa Mas? Credit union is not for profit. Jadi bukan untuk keuntungan, tapi apa? Untuk benefit, untuk orang. Jadi credit union itu bicara tentang orang, memperbaiki kualitas manusia. Kenapa? Karena credit union itu sebenarnya juga lembaga pendidikan, membangun literasi keuangan keluarga, dan juga membangun tata kelola sistem bisnis yang demokratis. Yang tadi, kalau kita lihat benchmarknya ditarik ke luar negeri, Desjardins Credit Union itu Bank of the Year di Kanada Mas. Bank terbaik di Kanada itu adalah koperasi. Di Jerman, 74% itu struktur keuangannya itu adalah sistem koperasi. Dimiliki oleh nasabahnya dari bank itu. Maksud saya koperasi kan BUMN itu adalah itu. Maksudnya apa? Saham dari BRI dan kawan-kawannya ini, Bank Himbara, itu dimiliki oleh nasabahnya. Dan ini ada best practices-nya juga kan gitu. Tapi kan ide saya koperasikan BUMN kan ditolak waktu masa kampanye presiden itu. Tidak ada satupun kandidat presiden yang menerima ide saya. Sri Untari juga menceritakan kisah sukses koperasi yang didampinginya. Menurutnya memang tidak mudah untuk mengelola koperasi karena setiap anggota harus memiliki pemahaman tentang koperasi. Karena itu, setiap koperasi harus memiliki satu pendamping yang sudah berpengalaman.
Pengalaman pertama dulu kami karena digandeng 3.506 desa dan kelurahan se-Jawa Timur di etapa pertama, karena jumlah desa dan kelurahannya kan 8.900 sekian desa kelurahannya. Kami yang kebagian 3.000, itu saya membentuk pendamping. Pendamping ini dibiayai oleh APBD untuk menjadi pendamping, mendampingi mendirikan koperasi ini. Pendamping ini kerja 4 bulan dan masing-masing orang ini membantu mendampingi berdirinya 4 koperasi di tiap-tiap desa, 4 desa, begitu. Nah, pendamping-pendamping ini adalah orang-orang yang kami latih karena anggota-anggota kami yang memang sudah cukup pintar berorganisasi, kami latih tentang bagaimana mendampingi sebuah koperasi. Bukan lagi cuma mendampingi anggota loh ya, tapi mendampingi sebuah koperasi yang di dalamnya ada pengurus, pengawas, manajemen, aset, dan sebagainya. Program ini berjalan 4 bulan, berhenti, dilanjutkan lagi 4 bulan untuk pendampingan ini. Dan itu selalu kami kontrol. Itu kemudian lepas. Setelah itu diserahkan ke kabupaten kota masing-masing. Ada kabupaten kota yang melanjutkan, ada juga yang tidak. Yang tidak inilah akhirnya banyak yang koperasinya jadi terkubur karena sudah tidak bisa berkembang. Koperasi itu ya layaknya kayak bayi, Mas. Lahir, itu dipelopori, dirawat, nanti bisa dilepas. Dilepas itu 5 tahun baru bisa dilepas. Kenapa harus 5 tahun? Karena pengalaman menjadi orang-orang yang tidak pernah berpengalaman menata keuangan, background keuangan juga nggak ada, memang akan dilatih. Tetapi tidak seperti jika misalnya kita menemukan pengurus koperasinya punya background S1 akuntansi, S1 sosial, itu masih bagus. Atau SMK bidang keuangan, administrasi perkantoran, itu masih bagus. Tetapi kalau nanti menemukan pengurus-pengurus yang tanpa background itu, dikasih pelatihan, kalau cuma sekali, dapatnya 1/100 dari sekian pengetahuan yang harus didapat. Karena pengetahuan untuk membangun koperasi ini kan, karena ini publik ya, bukan private. Kalau CVPT kan private. Dia tidak bertanggung jawab pada banyak orang, tapi dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan pemodal yang ngasih dia modal. Tapi kalau koperasi, dia mesti tanggung jawab pada orang-orang yang disebut anggota itu tadi dalam rapat anggota. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? 1 organisasinya, 2 usahanya. Pemerintah melalui Menteri Koperasi Budi Ari mengatakan sudah ada sebanyak 47.000 Kopdeskel Merah Putih yang sudah terdaftar. Sudah menyiapkan modul-modul petunjuk teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi tersebut. Namun demikian masih ada yang perlu diperhatikan, yaitu sumber daya manusia yang akan menjalankan koperasi tersebut. Menurut pengalaman Sri Untari, tidak semua SDM di desa memiliki pemahaman yang utuh tentang perkoperasian, termasuk bagaimana mengelola keuangan koperasi. Tidak semua pengurus koperasi adalah lulusan sarjana akuntan. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah membuat pilot project terlebih dahulu, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, baru kemudian dilakukan evaluasi. Jadi gini Mas, kalau menurut saya, saran saya pada pemerintah, bikinlah pilot project dulu. Jangan langsung. Pilot project setiap kabupaten kota 1. Kan udah ada 514. Ini sebagai trial and error-nya. Begitu. 1, fokus Dinas Koperasi Kabupaten Kota setempat harus backup full terhadap begini. Kasih waktu ini 1 tahun pilot project ini. Ini terjadi dinamika positif, dinamika negatif, itu kan akan tercatat sebagai bahan evaluasi. Nah, kalau sudah tercatat sebagai bahan evaluasi, berikutnya yang mau implementasi, ojo niru sing ini ya. Ayo ki. Nah, kalau 1 udah berhasil, ayo kembangkan semuanya di tiap kecamatan 1. Contoh kalau misalkan di tempat saya akan 33 kecamatan, muncullah satu kecamatan 1. Ini akan bagus. Ya kita berharap positif saja bahwa semua pemerintahan ini akan berjalan sesuai waktu. Sehingga kalau setahun kemudian ini jalan, duplikasi,
Kalau nggak mau satu ya satu kecamatan 2 atau 3, tapi ojo rek langsung. Nggak bagus nanti yang seperti panjenengan. Maka saran saya, ini tadi yang saya ideal ya. Ideal adalah pilot project per kabupaten kota 1, lalu per kecamatan bisa 2 atau 3. Karena sudah terjadi, yang dilakukan harus ada pendamping yang ngerti koperasi. Maka harus membangun kerjasama dengan Dekopin. Tidak bisa tidak. Dekopin ini adalah Dewan Koperasi Indonesia. Itu wadah gerakan koperasi. Isinya adalah orang-orang yang paham berkoperasi. Di situ dibentuk pemandu. Nah, pemandunya itu kalau kecamatan se-Indonesia itu kira-kira berapa ribu sih? Kan tinggal membentuk sekian ribu orang, ditugaskan, dibiayai oleh negara, seperti pendamping desa, seperti pendamping apa itu, untuk mendampingi setiap kecamatan 1. Tugasnya betul-betul memantau proses pertumbuhan dan perkembangan koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau bisa seperti itu, karena Dekopin akan melatih pengawas, melatih anggota untuk paham koperasi. Menurut Sri Untari, yang tak kalah penting adalah berguru pada koperasi-koperasi yang sudah sukses. Hal ini persis yang pernah dia lakukan selama ini saat menjadi pendamping di beberapa koperasi sukses di Jawa Timur. Model kami diorganisir dalam bentuk dengan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng itu adalah tanggung jawab bersama di antara anggota atas segala kewajibannya pada koperasi, itu dengan dasar saling mengetahui dan memahami itu. Jadi tanggung jawab bareng-bareng. Ini manusia begitu banyak itu diorganisir dalam bentuk kelompok-kelompok dengan sistem tanggung renteng. Jadi pinjam tidak ada jaminan. 15 sampai 50 orang per kelompoknya. Nah, ini diorganisir seperti itu, manajemennya di kantor, tetapi kemudian semua proses yang ada pengajuan pinjaman, penerimaan anggota baru, anggota keluar, itu diproses di kelompok, rapat-rapat kelompok, di kelompok. Nah, kelompok ini karena kami tidak punya yang namanya agunan, setiap anggota yang dalam sistem tanggung renteng ini, agunannya adalah moralitas. Moral garanti, ya kan? Sehingga di situ, ya pada prinsipnya setiap orang harus membalikan kalau mau pinjam. Tetapi kalau dia sakit, dia mengalami suaminya sakit atau anaknya atau dia sendiri sakit, lalu ada hajat, lalu kecelakaan dan sebagainya, itu angsurannya bulan ini dia izin tidak bisa mengangsur, maka temannya tanggung renteng memenuhi angsuran ini agar ini klop dalam satu kelompok untuk disetorkan ke koperasi. Begitu. Sehingga dari sistem ini mengakibatkan satu, terjadinya solidaritas yang kuat karena setiap bulan pertemuan. Jadi tiap bulan itu pertemuan, Mas. Memang harus 1 kali sebulan. Untuk apa? Untuk membahas keadaan, dikasih informasi dari koperasi apa saja yang sedang dikerjakan dan dilaksanakan. Kemudian bermusyawarah untuk orang mengajukan pinjaman, orang mau keluar. Mengajukan pinjaman itu kalau yang kemarin begitu badel-badel atau nunggak-nunggak, dadak diuber-uber, ya nanti bisa dikurangi sama dikurangi atau nggak dikasih. Kenapa? Karena kan di kelompok, diputuskan di kelompok. Kami yang jadi pengurus sudah tidak ikut-ikut memutuskan itu. Karena nanti kalau ada masalah juga ditanggung jawab di kelompok. Maka kami menciptakan, karena tidak ada jaminan, kami ciptakan namanya kas tanggung renteng. Di kelompok ini ada kas tanggung renteng. Untuk apa tujuannya? Untuk sebagai buffer. Minimal setiap orang menyimpan 10%. Misalkan angsuran saya, pinjaman saya 3 juta. Maka saya punya buffer 300.000 di situ. Punya saya. Ini yang dipakai untuk nalangi, kemudian berbagai hal-hal yang terjadi secara perikemanusiaan tadi itu. Nah, dengan ini tunggakan menjadi 0. Nggak ada tunggakan. Kenapa nggak ada tunggakan? Ya gimana mau nunggak kalau nunggak nggak dikasih pinjaman? Dapat sanksi satu kelompok itu nggak dapat pinjaman. Kalau angsurannya tidak jangka koperasi. Tapi untuk bisa masuk, kalau di kami ya, di tempat saya, itu seorang anggota baru masuk melalui kelompok atau membentuk kelompok baru. Ini tidak akan dapat pinjaman kalau belum dapat pendidikan. Pendidikannya 2. 1,
pendidikan mengenai sistem tanggung renteng dan keberadaan kami SB 2 perkoperasian. Ini dapat sertifikat. Lek wis oleh sertifikat baru boleh pinjem. Kalau nggak ikut pendidikan nggak boleh pinjem. Semuanya. Setiap orang harus dididik. Yes, seluruh anggota. Itu mendapatkan pendidikan minimal 2 kali. Dalam sekali dia jadi anggota. Koperasi tetaplah cita-cita besar bangsa ini untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan hingga di tingkat desa dan kelurahan. Tetapi koperasi tidak bisa dibangun dengan pola-pola yang salah. Harus tetap memegang prinsip-prinsip koperasi yaitu otonomi, demokrasi, dan juga kemandirian. Kopdeskel Merah Putih bisa jadi sebagai cita-cita baik pemerintah, akan tetapi bisa juga terjebak pada kepentingan politik semata jika mengabaikan prinsip-prinsipnya. Satu hal, pemerintah tidak bisa kejar tayang untuk merealisasikan koperasi yang menghabiskan uang negara hingga ratusan triliunan rupiah itu. Semua harus melalui pertimbangan dan kajian ilmiah yang jelas.